Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam materi pembelajaran di kelas 3 ya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya anak-anak? Ya, semuanya tetap semangat ya. Nah, belajar itu harus semangatnya. Baik, kita jumpa lagi di materi pembelajaran kelas 3, tema ketiga, subtema yang ketiga, yaitu di pembelajaran yang kedua. Yuk, kita semuanya simak pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini itu, nah, pernahkah kamu mencicipi es krim? Ya, nah, es krim ini bermacam-macam rasanya ya. Terus yang paling enak itu memakan es krim itu pada waktu siang hari di hari yang cuaca yang panas ya. Nah, kalian tidak aneh dengan es krim ya. Pasti semuanya sudah pada tahu dan sudah pernah mencicipi ya. Nah, bagaimana nih terbentuknya es krim ya? Nah, di sini ada pengetahuan atau ada cara-cara membuat es krim ya. Nah, bagaimana sih sampai terbentuknya es krim? Nah, ini ada cara pembuatan es krim sederhana ya. Ya, siapa tahu kalian bisa mempraktekannya ya. Ya, di rumah masing-masing ya. Nah, itu akan bermanfaat bagi kalian semua ya. Ya, kita lihat cara pembuatan es krim ya. Nah, alat dan bahan ya. Yang pertama yaitu 2 buah kantong plastik dengan perekat ya, yang suka direkatkan itu ya plastiknya. Satu berukuran besar dan satu lagi berukuran sedang. Handuk kecil atau sarung tangan, 300 ml krim segar atau susu atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya. Siapa tahu ini bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya. Jadi bisa langsung menikmati hasil kalian sendiri ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya yaitu yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Ya. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Jadi plastiknya harus rapat ya. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Nah, tadi plastik yang kecil ya. Sekarang plastik yang besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar ya. Jadi plastik yang berisi susu atau santan itu ya, plastik yang kecil itu berada di dalam plastik yang besar ya. Nah, terus kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Nah, ya. Jadi ini gunakan ya handuk atau sarung tangan ya, karena es batunya dingin ya. Nah, maka kita untuk menghindari terlalu dingin, maka menggunakan handuk ya atau sarung tangan. Terus selanjutnya, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk
menghilangkan garam yang menempel. Nah, jadi setelah dikocok-kocok, ya keluarkan plastik yang berisi susu atau santan ya, yang di dalamnya ya, dan dibersihkan. Nah, yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati, gitu kan? Sangat mudah kan? Kalau misalkan kita ada kemauan, ya, di sini acaranya udah ada. Nah, bahannya sudah dikasih tahu. Nah, kalau kalian ingin mencoba, silakan, tapi harus dengan bimbingan orang tua ya. Nah, kalian bisa menikmati hasil karya sendiri ya. Nah, ini ya, paham ya cara pembuatan es krim ya. Nah, lebih baik pembuatan es krim ini dilakukan ya jangan sendiri, ya bisa bersama orang tua ya, atau kakak atau teman kalian di rumah ya, supaya membagi-bagi tugas ya. Kamu telah memperhatikan cara membuat es krim. Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nah, jadi tadi ya wacana tadi. Nah, sekarang jawab pertanyaan ya. Jadi tugasnya hari ini adalah apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim. Nah, wujudnya kan kalian sudah pernah ya. Nah, sudah pernah wujud benda ya. Nah, terus yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, kalau yang nomor satu di awal, kalau yang nomor dua di akhir, dan seterusnya ya. Nah, kalian bisa kalau kurang paham bisa menyimak kembali dari wacana atau cara pembuatan es krim ya. Nah, baik ya, ini tugas hari ini ya, dan kalian kerjakan dengan teliti ya, jangan terburu-buru dan tetap semangat ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kamu telah mengetahui pembuatan es. Supaya lebih ringan dan cepat selesai, sebaiknya membuat es krim dilakukan bersama orang tua atau kakak. Dan harus ada pembagian tugas di dalam pembuatan es. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya. Ya, kalau misalkan kita dikerjakan bersama-sama, akan menjadi ringan ya. Jadi tadi cara membuat es krim itu ya, ada yang bagian mengocoknya ya, ada yang bagian istilah mengumpulkan bahannya. Nah, maka dengan cepat selesai ya, pekerjaan menjadi ringan ya. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing ya. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah ini berarti kalau dalam pembagian tugas ini ada peran atau tugasnya masing-masing ya. Nah, kalau misalkan melaksanakan tugas dengan masing-masing ya, pembagian tugas, maka semua pekerjaan ya akan menjadi mudah dan ringan. Nah, yuk kita simak apa sih tugas-tugas ya, atau yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua harus dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lancar ya. Jadi kita harus ikhlas, harus sungguh-sungguh, rasa tanggung jawab ya mengerjakan tugas itu ya. Jangan terpaksa. Ya. Nah, ini berikut peran atau tugas warga sekolah. Nah, di sekolah itu yang menjadi warga sekolah itu siapa saja? Ya. Ini adalah tugas-tugasnya ya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Tugasnya yaitu memimpin sekolah dan mengawasi semua kegiatan sekolah.
Yang kedua, menyusun peraturan sekolah. Nah, ini adalah tugas dari kepala sekolah. Jadi, warga sekolah ini siapa? Yaitu kepala sekolah. Yang kedua, yang menjadi warga sekolah itu adalah guru. Tugasnya yaitu memberi bimbingan dan nasihat kepada siswa, mengajarkan siswa, mengisi rapot setiap akhir semester, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu ya, warga sekolah itu adalah murid atau siswa, ya. Tugasnya apa? Belajar. Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa. Karena dengan melalui belajar dapat menciptakan generasi muda-muda yang cerdas, ya. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Terus patuh dan hormat kepada guru. Nah, disiplin dalam sekolah. Nah, itu adalah tugas dari murid atau siswa. Nah, karena murid dan siswa ini merupakan warga sekolah juga. Yang selanjutnya yaitu warga sekolah adalah petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan ini adalah warga sekolah juga. Ya, dia memiliki tugas yaitu membersihkan tempat atau kelas, menjaga kebersihan sekolah dan lingkungannya. Yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana sekolah. Ya. Meskipun di sekolah ada petugas kebersihan, tetapi tidak semua ya dilaksanakan oleh petugas kebersihan. Nah, kalian pun sebagai siswa ya harus menjaga kebersihannya, ya. Jadi tidak boleh mengandalkan petugas kebersihan, ya. Contohnya kalau misalkan di kelas kita itu ada yang namanya piket kelas, ya, saling bergotong royong, ya. Selanjutnya yaitu yang menjadi warga sekolah adalah petugas perpustakaan. Nah, kalian tahu kan perpustakaan itu apa? Perpustakaan adalah tempat untuk mencari informasi atau membaca ya buku ya yang berada di sekolah, ya. Nah, karena di situ banyak informasi-informasi, ya, banyak buku-buku. Nah, di perpustakaan itu ya kita bisa melihatnya dengan cara yaitu membaca ke perpustakaan. Kita cari ya bukunya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini petugas perpustakaan adalah menata ruang perpustakaan dengan rapi dan teratur, mendata jumlah buku perpustakaan, membukukan keluar masuknya buku perpustakaan, memelihara keutuhan dan kelengkapan buku perpustakaan. Nah, ya. Nah, ini adalah yang menjadi warga sekolah dan tugas-tugasnya, ya. Nah, jadi yang menjadi warga sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ya. Terus ada petugas kebersihan, ada petugas perpustakaan. Nah, semuanya saling bergotong royong dan mempunyai peran ya atau tugas masing-masing, ya. Kalau misalkan di situ dilaksanakannya dengan baik, maka akan tercipta sekolah yang nyaman, ya. Nah, baik, di sini ya sampai di sini materi hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Dan kalau kalian kurang memahami bisa memutar kembali ya video pembelajaran ini, ya. Baik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan terima kasih kepada Ayah Bunda telah mendampingi Ananda belajar hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.